Shalom Bapak Ibu. Saudaraku, sang terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun bukan hanya itu. Sang terang telah menjadikan kita anak-anaknya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup sehari-hari. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat 322, bait 1 sampai 3. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah sang terang yang suci dan abadi. Amin. 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 Damai dan kasih Kristus menerangimu. Dan menerangimu juga. Saat surya di puncak teriknya, saat terangnya masih terang, dan tak seorang pun mampu menatap karisma wajahnya. Aku hanya bisa menunduk ke tanah dan kulihat gelap bayangku sendiri. Saat menggerakkan badanku, gelapnya mengikuti gerakku. Hitamnya mengikuti langkahku. Semakin ku berlari, ia terus menghampiri. Tak jua ia ingin pergi. Gelap itu sirna saat teduh di bawah gelap lainnya. Sementara gerahku sirna, saat itu pula ku tak lagi melihat wajahnya. Saat malam tiba, saat ia terhalang bongkahan tanah bulat yang besar, di mana separuh bongkahan tanah itu tak dapat menatap wajahnya
aku mulai merindunya. Aku menunggu hadirnya, ingin tahu rupa wajahnya. Namun tak sanggup, nyalanya menyilaukan penglihatanku. Aku hanya ingin melihat nyala kecil. Nyala yang dapat kupandang, meski gelap lebih besar menghadang. Sekadar ingin melihat matamu, sehingga ku tahu caramu memandang jiwaku. Marilah kita sambut dengan menyanyikan PKJ 242 bait 1 dan 2. Saudaraku, meskipun Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, namun sungguh hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendakinya. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan seringkali kita abaikan. Karena itu, dengan merenungkan segala cacat celah kita, marilah kita bersama memohon pengampunan kepada Tuhan lewat doa dalam keheningan. Mari kita hening sejenak. Inilah Tuhan pengakuan dosa kami di hadapan-Mu yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyanyikan PKJ 37 bait 1 dan 2.
urapan kasih setiamu lalu ku rindu. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, tiap orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan menerima anugerah pengampunan seperti dinyatakan dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari bersama kita respon firman Tuhan ini dengan kita bersama dari Kidung atau dari NKB 213 bait pertama sampai yang ketiga. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah muhalismu, maju terus dan kibarkan pandinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, hidup dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu, junjungan terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, segenap hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Jemaat terkasih, mari bersama-sama kita berdoa, kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Allah. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi ini, di tahun yang baru pada hari yang ketiga. Kami boleh menguduskan hari Sabat-Mu. Kami akan terus belajar bagaimana ibadah yang kami lakukan benar-benar menyenangkan hati-Mu. Pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, yang layak menerima semuanya. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dibacakan. Engkau menolong
pimpin hamba-Mu yang akan membaca bagian firman-Mu. Topang dan pimpin semua persiapannya, dan Roh Kudus yang akan boleh menuntun untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Dan kami percaya warga jemaat Tuhan dengan setia mendengar dan akan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan pada Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Di sana tertulis pada ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca ayat pertama sampai ayat 14. Dengan judul firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Salam. Ya, adakah mungkin di antara saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami di sini, adakah yang baru pertama kali? Ya, kalau ada kami ingin berkenalan, silakan untuk berdiri. Dari mana? Ya. 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 Selamat datang Mas dari Surabaya. Namanya siapa? Bu Sirma. Ya, selamat datang Mas Bagas dan bersama kami. Adakah mungkin lagi? Ya. Ya, dengan Bapak Ibu ya. Jadi, selamat datang Bu dan selamat berbakti bersama kami. Dengan senang hati, ya kami rindu juga Bapak Ibu terus juga mengalami kasih Allah. Saudara-saudara, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema menjadi anak terang. Ya, saudara-saudara,
di hari yang ketiga, tahun baru 2021 ini, tepat ya, pada hari ini adalah di hari Sabat. Bersama kita telah juga masuk di tahun yang baru ini tentu dengan harapan-harapan baru. Dan tentu saja kita merindukan sesuatu yang baru dalam hidup ini benar-benar kita rasakan di tengah-tengah keluarga, bahkan juga tentu di tengah-tengah kita berkarya dan di tengah-tengah juga kita berjemaat. Jadi masa yang sudah kita jalani selama katakanlah 2020, kita tidak pernah menyangka bahwa di tahun itu ada hal terkait dengan kendala-kendala yang terjadi dalam pergaulan kita. Dalam juga kita menjalani hidup bersama dibatasi, bahkan harus jaga jarak oleh karena virus corona. Dan itu terjadi bukan hanya di tempat-tempat umum, termasuk di gereja ini. Tempat duduk harus memang biasanya bisa 4 orang, hanya 2 orang. Bahkan di tempat bekerja pun sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan juga pernah ada satu anjuran untuk bekerja di rumah. Semuanya saudara-saudara mengubah semua cara hidup, cara pandang kita. Dan kalau demikian bagaimana kita bisa menjadi katakanlah berdampak bagi orang lain. Kalau semua dibatasi, kita juga akan mungkin tidak atau jarang bisa bertemu atau mengadakan pertemuan-pertemuan dengan orang lain. Bagaimana kita bisa mempercakapkan kebenaran, berdampak bagi orang lain kalau situasi ini masih terus ada. Saudara, doa kita bersama pastinya bahwa supaya juga kendala atau virus corona yang menjadi kendala atau COVID-19 itu akan segera berlalu. Dan kita akan mengalami hidup sehat, bahkan persekutuan akan berjalan seperti sedia kala. Amin, saudara-saudara ya. Ini harapan kita, doa kita bersama. Nah saudara, mari kita akan bersama belajar dari firman Tuhan yang boleh kita baca hari ini dengan tema menjadi anak terang. Nah saudara, kesadaran yang harus ada dalam kehidupan orang percaya ialah bahwa dirinya atau kita semua, kita sudah menjadi orang-orang percaya dan hidup di bawah naungan Sang Terang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, dalam kehidupan ini ada jaminan keselamatan yang sudah sungguh-sungguh kita terima. Waktu kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hari itu juga kita menjadi anak Allah. Dan kita sungguh boleh mengalami terang hidup, dan hidup ini dalam terangnya. Nah saudara, dalam ayat yang keempat sampai kelima berkata demikian. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah saudara, apa artinya ini? Artinya kalau seorang sudah tahu bahwa hidupnya sudah di bawah kuasa Sang Terang, dan sudah tahu bahwa di dalam Kristus ada kehidupan kekal, dan itu berarti hidupnya harus menjadi terang, dan terang Kristus yang sudah ada pada kita harus menguasai kegelapan, bukan malah sebaliknya. Saudara, tugas mulia kita sebagai orang percaya yang sudah hidup menaruh harapan kepada Sang Terang itu. Dan tidak bisa tidak, kita harus menjadi anak terang. Kalau kita cermati di Efesus pasal yang kelima, ya, ayat yang ke-8 dan 9 jelas sekali. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, namun sekarang kamu adalah terang di dalam Kristus. Saudara, ini adalah hal terkait dengan tugas mulia kita. Dan saudara, memang menyedihkan, bahkan juga memprihatinkan sekali lagi,
Kalau sebagai orang percaya yang sudah tahu harus hidup di dalam terang, namun masih hidup di dalam kegelapan, mengambil bagian kegelapan atau katakanlah masih hidup serupa dengan dunia ini, tentu saja kita tidak menjadi terang, bahkan kita tidak berdampak. Sementara terang itu harus berdampak. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tentu bertanya, ketika kita boleh melihat, ya siapa saja, termasuk saya, sebagai orang Kristen, orang yang sudah hidup menaruh pengharapan pada sang terang, yaitu Kristus, juru selamat saya, dan juga juru selamat saudara-saudara. Kalau waktu kita masih belum hidup dalam kebenaran, dan kita masih hidup juga seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia, masih sama dengan mereka, saudara, memprihatinkan sekali. Dan tentu saja dipertanyakan, ya, apakah orang-orang seperti ini adalah orang yang sudah diselamatkan? Apakah orang-orang seperti ini adalah orang yang sudah berjumpa dengan Kristus? Apakah orang-orang seperti itu atau orang Kristen yang masih berlaku hidup dalam kegelapan, apakah bisa dikatakanlah dia adalah anak Allah? Sementara anak Allah itu harus hidup dalam kebenaran, dalam terang yang sesungguhnya. Nah, saudara, kalau Paulus mengatakan di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 8 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, namun sekarang kamu terang dalam Kristus. Ini sebuah tantangan, saudara. Saudara, mari kita boleh belajar dengan Rasul Yohanes. Penulis dari Injil ini jelas sekali. Ia pribadi yang setia. Alkitab berkata, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Saudara-saudara terkasih, tugas kita sebagai orang percaya adalah mengerjakan keselamatan. Filipi pasal yang kedua ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu. Kemudian di dalam juga 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama, ya, bahwa beritakan kabar baik, ya, dan beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Tugas mulia sekali lagi, saudara. Nah, kedudukan Yohanes sebagai orang yang disebut rasul, awalnya orang biasa. Yohanes sama seperti kita. Namun waktu dia dipanggil Tuhan menjadi rasul, menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, saudara, dia memposisikan diri dari hidup yang dijalani sejak awal sampai berakhir di Pulau Patmos, dia menjadi terang dan menjadi anak terang. Nah, dia menulis Injil Yohanes, bahkan dia pribadi yang sangat meninggikan Kristus, mengagungkan Kristus. Dan kalau kita lihat juga tulisan di 1, 2, 3 Yohanes, dia menuliskan tentang bagaimana keagungan Kristus, cinta kasih Kristus kepada manusia berdosa, dan bagaimana manusia yang sudah dimiliki harus hidup dalam kebenaran. Nah, bagi Yohanes, panggilan Tuhan itu merupakan tugas mulia. Dan bagi Yohanes bahwa ada kebanggaan, dia sangat bangga dengan panggilan Tuhan itu. Dia mengerjakan tulisannya tentang Kristus. Sangat luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 30 mengatakan, dia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Betapa sebagai seorang saksi, dia menyaksikan Kristus dengan sungguh-sungguh. Saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita mencermati bahwa memposisikan diri sebagai saksi Kristus, kita selaku orang percaya tentu saja saat ini boleh belajar dengan
seorang Yohanes. Dalam tulisannya dan bahkan dalam juga hal terkait dengan ungkapannya, menegaskan, dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-10 sampai 12, dikatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, waktu saya mengenal ayat ini, tahun 84, saudara, saya menjadi orang yang limbung. Saya belajar waktu itu sudah kelas 3 ya, SMA. Ya, karena saya agak lambat masuk SMA dan saya belajar di sekolah ada namanya PSK, Persekutuan Siswa Kristen, di tahun 84. Kemudian saya baru CD itu tahun 86. Ya, karena saya banyak belajar, kadang-kadang banyak bertanya tentang hidup Kristen itu harusnya seperti apa. Apa ada suatu pengalaman yang indah yang harus memang dialami lebih dahulu. Saudara, ayat 12 ini menjadi ayat yang sangat-sangat saya gumuli. Benarkah waktu orang itu terima Kristus, hari itu jadi anak Allah? Benar enggak? Saya bertanya kepada para pendeta dan kemudian jawabannya sama-sama. Kalau kamu beriman, ya, kalau kamu sungguh-sungguh percaya, itulah jawabannya. Dengan jelas Yesus mengatakan bahwa di dalam ayat itu, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya katakan hari itu, Tuhan, hari ini saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan secara pribadi saya katakan itu. Seorang diri saya di kos di Jalan Gunung Sari 2 ayat 3. Di Jalan Gunung Sari 2 ayat nomor 3, bukan ayat. Nomor 3, saudara-saudara, saya pagi hari itu jalan ya dari Jalan Gunung Sari 3 ke arah Tanjung Priok. Saya berjalan ya, hari itu hari Minggu libur ya, seorang diri dan seorang muda yang saya katakan, saya bergumul, benarkah di dalam Kristus itu ada jaminan keselamatan. Ayat inilah yang membuat saya digetarkan hati. Ternyata ya, hari itu saya berlutut, kemudian saya katakan, Tuhan, hari ini saya penuh, hati saya sepenuhnya percaya kepadamu. Saya percaya hari ini saya menjadi anak Allah. Jarak waktu itu adalah tanggal 6 ya, tanggal 4 Juni ya, 84. Saya ingat sekali hari itu. Kemudian waktu itu saya ada sukacita ya. Ternyata ada kebanggaan menjadi anak Allah waktu itu, dan kemudian sampai hari ini saya belajar benar dengan hidup ini. Saudara, kita mau lihat kehidupan seorang Yohanes, bahwa jiwanya bahkan dia seorang yang sungguh-sungguh memposisikan diri sebagai anak terang. Dan bayangkan saudara, waktu dia di Pulau Patmos, dia menulis, bahkan juga menyaksikan, bahkan sekaligus kalau kita lihat pada kitab Wahyu juga ditulis ya. Dan Yohanes menulis tentang karya Allah, keselamatan yang sungguh-sungguh terjadi bagi orang percaya. Maka saudara, kesaksian seorang Yohanes ini yang dikatakan supaya melalui dia supaya semua orang menjadi percaya. Sekarang saudara kasih di zaman ini, zaman di mana saudara dan saya diutus ke dalam dunia ini, dunia yang juga dalam kondisi di mana kemajuan zaman semakin luar biasa. Teknologi semuanya berkembang dengan cepat. Manusia awalnya mungkin waktu masih sederhana mengandalkan Tuhan, dan sudah mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan bekal harta berlimpah, melupakan Tuhan. Dan saudara, di tengah-tengah dunia yang terang benderang, semuanya sudah mewah, namun sebenarnya manusia sedang masuk dalam kegelapan. Nah, tugas saudara dan saya saat ini adalah bagaimana supaya hidup kita sebagai anak terang, dan sungguh harus menjadi anak terang, bahkan berlaku sebagai anak terang juga.
berkata-kata sebagai anak terang, berpikir sebagai anak terang. Saudara, ini bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Saudara-saudara, saya belajar juga ya, ketika mulai tahun 90. Ya, saya belajar betul tentang namanya kehidupan masuk ya, ke dalam kehidupan di beberapa pulau, ya, di Sumatera dan di Kalimantan. Masuk di mana banyak orang belum kenal Tuhan. Masuk di mana juga di beberapa suku seperti di Sumatera ada suku Semendo dan suku Kikin bahkan suku Komering. Yang kalau saya tahu pada waktu itu, saya ikut bagaimana orang menjual katakanlah hasil bumi. Ya. Kalau sampai ke pasar tuh anugerah, selamat. Karena apa? Ada banyak nggak saya ke pasar, karena dirampok di jalan. Kita sudah jalan jam 3 pagi, ya untuk pergi pasar ke pasar. Jam-jam tertentu ada rampok di jalan. Saudara, sebagai penginjil, sebagai seorang yang diutus untuk menjadi terang, hati saya kadang marah luar biasa. Bayangkan dari rumah bawa kacang, duren, macam-macam dengan dipanggul, dengan dipikul, di tengah jalan dirampok. Saudara, saya waktu belajar mendoakan Tuhan berkati orang-orang ini. Jangan menjadi perampok, jangan menjadi katakanlah orang jahat. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kita pulang kembali ke rumah, ya, dengan melewati sungai-sungai, dengan minum air di sungai, ya, dengan katakanlah ngokop gitu, dan karena memang capek dan ya sambil memetiki buah-buah di jalan, ya untuk makan. Dan saudara, waktu itu saudara, saya belajar juga. Kita mendoakan orang-orang, saya mengatakan dengan mereka, orang-orang Kristen ini, karena yang berjalan ke pasar banyak orang Kristen. Mari kita doakan orang itu. Saudara, apakah hasil doanya? Saudara, kalau di Komering sekarang ada gereja, dan bahkan juga ada orang Kristen, pastinya ada doa yang disampaikan. Untuk orang-orang yang mungkin begitu jahat, dan saya mungkin tidak semua orang di sana jahat, mungkin ada di antara, dan saya mengalami itu. Saudara, waktu saya belajar untuk menjadi anak terang, beratnya minta ampun, saudara. Ya, diludahi ya pernah, ya. Dilempar ya kayu atau dikejar-kejar juga pernah. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mari kita belajar bahwa Yohanes penulis Injil ini adalah pribadi yang ternyata mengalami banyak peristiwa yang tidak nyaman. Dan saudara, kalau kita mencermatinya bahwa mari kita belajar dunia yang sedang kita jalani adalah dunia yang terang benderang dengan berbagai macam kemajuan. Namun secara rohani, dunia yang sedang menuju pada kegelapan. Karena banyak orang mungkin dulu bersekutu dengan sungguh-sungguh bisa setengah jam, bisa juga mungkin 1 jam. Sekarang dengan percepatan teknologi ini, banyak orang yang mungkin hanya berdoa dan bahkan mungkin lalai membaca firman Tuhan. Dan mungkin banyak orang yang sedang tenggelam juga oleh karena juga arus dunia ini. Dan juga sedang mengalami situasi yang begitu juga mungkin juga pelit. Oleh karena juga teramat mengejar dunia ini. Semakin gelap, semakin meninggalkan Tuhan. Saudara dan saya dipanggil sebagai orang percaya untuk menjadi anak terang. Tugas mulia, namun juga tugas berat. Di tahun 2021 kita belum tahu apa akan terjadi. Kita baru masuk di hari yang ketiga. Namun saya mengatakan mari kita sungguh percaya. Seperti Mazmur pasal yang ke-121. Di mana pemazmur mengatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Dia. Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudara-saudara terkasih, pengakuan iman kita di tahun 2021 mari kita landaskan pada pengakuan iman. Bahwa kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang bisa diandalkan. Kita punya Tuhan yang sungguh ada bersama kita setiap waktu. Dan di dalam Yohanes pasal yang pertama tadi, ayat yang 14 mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu artinya apa, Pak? Itu artinya bahwa waktunya diam di antara kita.
Ia akan membarengi hidup kita. Ia akan menyertai hidup kita. Ia akan bersama-sama dengan kita. Ia akan menolong dan menopang kita. Amin, saudara-saudara ya. Amin, kita akan katakan begitu. Saudara, sudah berapa banyak waktu, tenaga, pikiran yang kita jadikan katakanlah suatu bentuk pelayanan yang kita sungguh persembahkan kepada Allah sebagai anak-anak terang. Kalau saudara menyediakan waktu, tenaga, pikiran, bagaimana itu menjangkau orang-orang yang sedang susah, orang-orang yang belum mengenal kebenaran, mungkin melalui juga WA, ya, teman kita yang sungguh sedang mengalami kesusahan dan juga sedang mengalami situasi yang terpuruk oleh situasi saat ini, oleh karena juga COVID-19 membuat mereka juga kehilangan pekerjaan, atau mungkin juga sedang dalam kondisi sakit, entah itu positif, entah itu juga mungkin mereka sedang mengalami banyak pergumulan. Saudara terkasih, mari kita sekali lagi, posisi kita sebagai anak terang menjadikan banyak orang boleh melihat kita, anak Allah, sikap hidup peduli, empati, jujur, bahkan juga hidup benar. Ternyata ini landasan yang harus membuat kita bersama. Bagaimana kita sungguh menjadi anak Allah yang dilihat, terpancar oleh sungguh-sungguh mereka yang boleh melihat kita, bukan sekedar manusia biasa. Kita anak Allah yang harus menunjukkan sikap hidup baru. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, mari kita menempatkan diri setiap waktu untuk menjadi anak terang, menyaksikan Kristus dimanapun kita berada, di mana kita berdiri, di mana kita sungguh boleh melakukan aktivitas. Di situ, saudara-saudara, Allah mimbar untuk menjadi anak terang. Mimbar saudara ada di tempat pekerjaan saudara masing-masing. Tugas mulia ini silahkan menjadikan kita nih bangga. Saya anak terang, saya anak Allah. Saat diutus ke dalam dunia untuk menerangi dunia. Nah, saudara, tidak ada hidup yang lebih mulia dan teramat mulia di sepanjang sejarah umur hidup kita selain menjadi terang bagi dunia yang gelap ini, dan melalui sikap hidup kita yang jujur, penuh kasih, peduli, dan bahkan juga bertindak tepat pada waktunya. Dunia boleh melihat kita bukan manusia biasa. Kita anak Allah, bertindak atas nama Allah, dan bangga menjadi anak Allah. Dan sungguh-sungguh kita akan menaruh harapan di tahun 2021 ini. Tuhan, pakailah aku. Tuhan, jadikan aku terus-menerus alat-Mu. Ini harus menjadi ungkapan, sekaligus juga bukan sekedar cita-cita, tapi ungkapan, bahkan sekaligus juga satu landasan, sekaligus juga bagian langkah iman kita untuk hidup dipakai oleh Tuhan. Sehingga dunia boleh terangi oleh apa yang boleh kita lakukan. Dunia boleh melihat kita sebagai anak Allah yang berdampak dan memberkati. Amin. Mari kita saat teduh sejenak untuk kita boleh merenungkan firman Allah. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Tuhan, mari kita perbarui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita naikkan salawat ke depan Allah. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas setiap kebenaran firman Allah yang boleh menyapa kami dan mengingatkan kami untuk kami sadar bahwa posisi kami adalah sebagai anak Allah, anak terang yang harus berdampak. Mampukan kami Tuhan untuk boleh berdampak bagi setiap orang di setiap langkah hidup kami, terutama di tengah keluarga. Kasih dan juga pengorbanan yang kami lakukan kepada suami, istri, anak-anak adalah bagian penting dasar kami menjadi anak terang. Berangkat dari keluarga. Keluarga yang dibentuk bahkan tahu Allah mengutus kami ke dalam dunia untuk bagaimana. Dunia boleh melihat kami bukan sebagai orang biasa, kami orang yang sungguh sudah tertebus di dalam kasih Kristus dan kuasa Kristus. Artinya Tuhan, kami mohon, mampukan kami untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Di lingkungan hidup kami masing-masing. Biarlah Tuhan, janganlah biarkan kami hidup menjadi serupa dengan dunia ini. Namun kami menjadi serupa dengan hati-Mu, bahkan serupa dengan juga gambar-Mu yang sungguh-sungguh penuh kuasa, dan juga gambar-Mu yang buat kami bersama boleh memancarkan terang Kristus kepada setiap pribadi, kepada setiap sesama yang dekat kami. Hari ini Tuhan memberkati setiap warga jemaat Tuhan dalam berkarya pada minggu besok setelah berlibur ya besar bersama-sama, dan akan menolong mereka dalam pekerjaan bidang kesehatan, di bidang juga pemerintahan, bidang hukum, bahkan bidang perbankan, di bidang juga untuk pertanian dan wirausaha. Tuhan memberkati setiap warga jemaat Tuhan. Di mana mereka berkarya, Tuhan lindungi dan bungkus dengan darah kuasa Tuhan. Mereka dijauhkan dari berbagai macam virus dan bahkan buat mereka sehat dan kuat sehingga mereka boleh terus melayani bersama-sama dengan keluarga dan kami. Dan memberkati juga ya Tuhan untuk anak-anak kami yang masih belajar lewat daring. Buat mereka tekun dan terus mereka belajar dan semangat. Sekalipun tanpa guru, pendampingan terbatas, Tuhan tolong. Agar anak-anak kami boleh sungguh-sungguh mengalami juga pembelajaran yang baik dan tetap berilmu. Demikian berkati para guru yang mengajar melalui daring juga. Persiapan yang dilakukan bersama dengan sungguh-sungguh juga. Sehingga sungguh kami boleh melihat mereka pun jadi tenaga-tenaga pengajar yang handal. Berdoa saat ini ya Tuhan untuk juga bagi warga jemaat Tuhan yang juga ada di antaranya yang sakit di berbagai tempat, juga mereka ada yang terkena chikungunya, ada juga yang juga sakit oleh karena di masa tuanya seperti juga Pak Tri Haryanto, demikian juga untuk Ibu Suti Emari dan Bapak Sutanto, demikian Saudara Titin dan Pak Witarjo. Demikian kami mohon berkat Tuhan juga ada di antara saudara kami yang mungkin terindikasi virus corona. Akan memberikan jamahan kuasa Tuhan terjadi atas mereka dan Engkau angkat beban, sakit, penderitaan yang ada pada mereka. Dan biarlah Tuhan kami mengaminkan firman Tuhan pada Injil Markus pasal pertama ayat 34. Bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit pada 2000 tahun yang lalu. Saat ini Tuhan biarlah Engkau akan berikan juga jamahan dan kuasa Tuhan terjadi pada kehidupan warga jemaat Tuhan yang sedang lemah tubuh.
Kami percaya Engkau akan terus memberkati dan bahkan menyembuhkan mereka. Berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau akan terus menolong dan memimpin juga bagi bangsa kami tercinta Indonesia. Dengan menata dan bahkan sedang menata juga untuk saat ini untuk bidang ekonomi, bahkan bidang hukum, bahkan politik, supaya semua tertata dengan baik dan bangsa ini dibebaskan dari berbagai macam orang-orang yang akan berbuat anarkis. Supaya ada damai dan bahkan kerukunan satu sama lain, dan kami boleh melihat kemajuan ke depan. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang akan menjadi contoh di Asia Tenggara. Oleh karena ada keamanan, ketentraman di bangsa kami. Hari ini Tuhan kami menyerahkan juga saat ini. Bahkan menolong berkati program gereja kami, berkati majelis yang merancang program gereja di 2021. Akan menolong supaya kami menjadi gereja yang berprogram dan gereja yang sungguh akan membawa dampak bagi sesama. Artinya kami menyerahkan Bapa seluruh hidup kami, sembahyang kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, kita sudah mempersembahkan kepada Tuhan ketika memasuki tempat ibadah ini yang dilandaskan pada 2 Korintus 9 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Marilah kita pujikan NKB 133 ayat 1-3 sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah dari berkat-berkat yang melimpah yang sudah kita terima. Kasih
Mari kita serahkan dalam doa. Bapa yang kudus, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang nyata kasih pemeliharaannya kepada anak-anak-Mu. Pagi ini Tuhan telah menyirami rohani kami melalui firman-Mu. Firman-Mu mengajak kami untuk menjadi anak-anak terang Allah. Mampukan kami Tuhan untuk bisa mengurai kegelapan kepada semua orang dimanapun dan kapanpun waktunya. Tuhan, kami telah menghimpun persembahan yang semua ini asalnya dari Tuhan sendiri. Izinkanlah kami untuk menggunakan persembahan ini sesuai dengan rencana-Mu. Mampukan juga kami untuk mempersembahkan yang terbaik dari hari ke hari. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan undur dari tempat ibadah ini. Tuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh sampai di tujuan kami masing-masing dalam keadaan selamat. Bapa dalam surga, kami menyadari orang yang penuh kekurangan, penuh salah, penuh dosa. Kesempatan yang baik ini Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami mohon bertobat di dalam Tuhan Yesus sendiri, yang sumber dari pengampunan kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan, kami memohon dalam doa ini. Amin. Bapak Ibu terkasih, dengan sukacita kita menerima pengutusan dari Tuhan melalui PKJ 185 bait 1 sampai 2. Tuhan mengutus kita. Kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, mesti dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Dan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakti dan tubuhnya lemah, mesti dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Sang Terang. Pergilah, pancarkanlah terang yang daripadanya ke seluruh dunia.
terimalah berkat-Nya. Saya melindungimu, tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan ini. Kiranya cinta, kasih, dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan. Kiranya rangkulan penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus menjangkaumu setiap saat, sehingga langkahmu tidak terantuk dosa dan terjerumus dalam pencobaan. Kiranya damai yang terpancar dari Roh Kudus menguatkan hidupmu dalam kebenaran, dan kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus mensejahterakan hidupmu kini dan di sepanjang masa. Amin.